Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan penelusuran jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat. Nah, penelusuran kali ini akan saya lanjutkan dari stasiun Tagog Apu menuju ke arah stasiun Cipatat. Menurut informasi yang beredar, petak Tagog Apu Cipatat inilah petak yang sangat sulit untuk direaktivasi teman-teman. Karena di beberapa titik kondisi tanah di petak ini sangatlah labil dan juga sangat rawan terjadi longsor. Selain itu, petak Tagog Apu Cipatat ini bisa dibilang lumayan sulit diakses teman-teman. Karena jalur yang sudah sangat rimbun dan tertutupi tanaman liar. Bahkan penelusuran saya kali ini harus berakhir di sekitar kilometer 133+5 karena jalur sudah tidak memungkinkan untuk diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di stasiun Tagog Apu 595 MDPL. Sebelumnya saya sudah menelusuri jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang Cipatat, khususnya untuk petak stasiun Padalarang sampai Tagog Apu, full tracking dari percabangan yang berada di dekat stasiun Padalarang sampai stasiun Tagog Apu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silakan ditonton dulu video sebelumnya supaya nyambung aja gitu ya. Jadi kalian juga bisa tahu kondisi jalur kereta api nonaktif Padalarang Tagog Apu seperti apa. Nah, hari ini kita akan lanjut menelusuri jalur kereta api nonaktif. Nah, dimulai dari stasiun Tagog Apu menuju ke arah stasiun Cipatat tuh, ke sana bersama Mamang Caca. Masuk frame. Ayo kita gaskan trekking nyamangnya. Nah, ayolah. Tapi saya lupa itu pakai sepatu, baiklah aman sugan jalurna. Kemarin mau pakai sepatu. Cilame eta mah. Cilame belah itu tuh seberang. Ada suara JPL terdengar, Cilame itu mah. Nih dari stasiun Tagog Apu kita mengarah lurus ke depan menuju ke arah stasiun Cipatat. Kita coba telusuri lah, kira-kira bisa nggak dengan berjalan kaki atau trekking ya. Nah, setelah sebelumnya di video part-part sebelumnya saya trekking dari percabangan yang berada di dekat stasiun Padalarang sampai ke stasiun Tagog Apu itu bisa diakses dengan berjalan kaki atau trekking ya. Cuman mungkin ada beberapa titik 1 sampai 3 titik yang jalurnya memang sudah sangat tertutup rapat rumput liar, jadi sama sekali nggak bisa dilewatin. Nah, kita coba telusuri jalur petak Tagog Apu Cipatat ini apakah bisa diakses dengan berjalan kaki atau trekking atau tidak. Pokoknya mah gaskeun, kita lihat kondisinya seperti apa. Di bantalan ayahnya aya cuman kakubur. Hari ini langsung jalurnya katutup kieu kayak orang cobaan dimanfaatkan warga untuk berkebun ya. Kena naon asal dibersihan lah. Tapi tuh bisa dilihat ke sini kondisinya sudah tertutupi. Sigana mah masih bisa separah Lamun kana motor mah sigana lewat jalan eta mang tah mapai sisi yang kayak di payun bakal aya ieu perlintasan sigana gitu. Kita papai lah, kita telusuri. Nah, ini relnya nih. Duh, itu pakai sepatu tuh kayak motor di situ.
Tuhnya lembahnya. Nah, siga ieu weselnya. Oh, berarti nya dua jalur nanti dia weselna. Ini ada wesel di sini, teman-teman. Cuman berarti hiji leungitnya. Entah nu jalur nu ieu leungit. Tuh. Nah, weselnya dari sini, teman-teman. Nah, berarti benar sih karena emang dua jalur. Aya nu bilang mah cenah 3 jalur penting sahat apa 2 jalur ya tuh. Di sini weselnya dari arah stasiun Cipatat. Tuh, bisa kedengeran nggak dari video mana? Oh iya, Serayunya, Serayu nuti itu Senen 12:30-nya. Tuh, wah keren ada Serayu. Set di zoom, mantep. Lewat di jembatan. Cilame. Persiapan memasuki atau melintas di stasiun Cilame. Oke, kita lanjut lagi ke arah depan, terus ke sana menuju ke arah stasiun Cipatat, sebaliknya ke arah stasiun Tagog Apu. Suarana kerennya. Tuh Cikurutug. Nah, melintas di jembatan Cikurutug. Gagahnya. Ayat tilu telah menjeng ya aktif mah. Oke, jalurnya ada di bawah, di sebelah kanan saya, teman-teman. Kumaha mang sigana rada lowong kade mamang. Yuk, kenapa? Tuh, barusan dari sebelah sana mah ketutup, nggak bisa. Nah, ini mulai kebuka lagi nih jalurnya. Kita lewat jalurnya lagi, teman-teman. Dan dari stasiun Tagog Apu sampai ke stasiun Cipatat itu kontur jalurnya menurun ya. Dan banyak tikungan-tikungan juga. Tikungan lumayan tajam ya, dan terjal menurunnya, teman-teman. Makanya mungkin itu jadi salah satu kendala kenapa jalur ini masih belum direaktivasi. Saya akan coba sampai ke depan, entah sampai mana, tapi nanti sebisanya lah sampai depan, sementoknya ya, teman-teman. Mumpung sekarang masih siang dan ada teman juga, Bang Cecep. Nih, pinggiran relnya tuh biasanya dimanfaatkan warga untuk berkebun. Nih, ini dipakai warga, tapi bagus jadi kaurus, rada bersih lah gitu, daripada anu teu dipelakan. Itu kaurus pisan. Nah iya, berarti jembatan ya. Dihanap jalan. Nah, ini jembatan. Nah, benar. Jadi ada underpass di bawah tuh. Ini jalur keretanya di atas. Di sini masih aman, bersih jalurnya, masih terbuka. Nah, kita lihat ke depan, sinyal muka meren. Tapi tadi mun itu sinyal masuk asa deket pisannya. Iya, sinyal masuk meren. Mun tadi mas sinyal iya meren. Sinyal gitu. Sekat stasiun kan? Tuh, di sana juga ada jalan. Jadi sebenarnya jangan akses ke motor babarinya. Babari. Ketemu kieu mah. Tuh, iki kadege sok iya dipakai motor dah, sok ngararit. Parake motor. Nih jalurnya di sebelah kanan. Nah, ini ada jalan setapak nih, cuman udah lumayan rapet. Ini sering dilewati juga berarti tuh.
Ada jalan setapak kecil. Dan di depan ada sinyal masuk, Mang. Ya masuk menurutnya. Pas sinyal muka. Soalnya itu tadi asa deket deket pisan ya. Yang tahu teman-teman boleh koreksi ya, bisa salah. Koreksi saja di kolom komentar. Sepertinya ini sinyal masuknya nih. Dari arah stasiun Cipatat, sinyal masuk stasiun Tagog Apu. Nah, di sini jalurnya juga masih ada tuh. Masih utuh. Ini baru, nah ya dibersihan ya keluarga ya. Tuh pinggir-pinggir nanya. Jadi masih ada warga-warga juga yang sering membersihkan area di sekitar jalurnya ya. Ya bagus daripada terbengkalai atau bahkan daripada dialih fungsikan emangnya jadi pemukimannya. Oke, pas direaktivasi ya sinyal masuknya KM 1 berapa? 134 plus 3. Tuh 134.3. Kita belusukan menelusuri jalur non aktif dari Tagog Apu sampai ke arah Cipatat nih. Nggak tahu sampai mana lah. Sana pinalnya emangnya. Sagemporna. Ya kurang safety, jangan ditiru teman-teman ya kalau mau belusukan. Pakai sepatu aja, kayak saya kemarin pakai sepatu. Sinyal masuk. Nih sinyal masuknya berada di sini. Sinyal masuk stasiun Tagog Apu. Kilometer 134.1. Nih dari sini jalurnya sudah lumayan terlihat menurun ya, tapi belum terlalu terjal teman-teman. Masih mending lah. Ada merenang berat. Kudu di jalur kudu di rekayasa lah itu, kudu di iya deui. Setidaknya. Soalnya ningali jalurna hari iya pisan mah mau sabaraha gerbong 7 gerbong mah. Selip merenang. Mengingat curahnya gitu. Curam pisan. Tuh. Lumayan ya menanjak teman-teman dari Cipatat menuju ke arah Tagog Apu, dan ini ke depan menuju ke arah Cipatat. Sakima masih can terjal, nanti kita lihat di arah depan seberapa terjal ya jalan menurunnya atau jalur menurunnya teman-teman. Berarti batas pemukiman mah belah dieu euy. Tuh, Terus dia mah juga kebon kan mah leuweung. Tuh di atas masih ada pemukiman, teman-teman. Tuh, masih ada rumah warga. Sepertinya di sini ke depan kayaknya sudah nggak ada pemukiman. Ini jalurnya masih aman, masih bisa dilewati ya. Pakai motor juga masih bisa nih. Cuman motornya harus harus yang proper motornya ya. harus yang pro. Setelan Trabas lah minimal. Motor jangkung saeutik. Tahu bener mudun euy. Kalek mah geunahun kalek mah euy. Tuh. Ke depan tuh menurun teman-teman. Tapi masih lurus sakieu mah. Tuh. Matak ente di bereng-arenghap lokomotif mah. Di Cipatat. Siga di nagreg tuluy. Tuluy ya di Cipatat teh. Tuh di sini masih aman jalurnya. Masih bisa dilewati dan diakses teman-teman. Jalan kaki bisa, naik motor juga bisa ya. Masih aman nih. Nih, kurang tahu nih di depannya lagi apakah bisa dilewati sampai Cipatat atau tidak. Kita lanjut lagi.
Nah, ini teman-teman. Setelah tadi menurun dan di pinggirnya itu tebing-tebing. Nah, di sini jalurnya mulai sempit nih. Di pinggir-pinggirnya jurang yang nggak terlalu dalam. Pak, punten. Nah, ya jalurnya sempit ini. Kiri kanan jurang. Cuman yang kiri ini memang nggak terlalu dalam. Kayaknya yang kanan dalam tuh. Tapi aya alir suara ianya cainya. Aliran Cimeta juga nama. Ada Cimeta kan tadi itu tingamprah tadi itu kan dia nyambung. Kalau nggak salah ya Cimeta, nggak tahu apa. Yang tahu mah komen lah. Tuh. Di bawah airnya teman-teman tuh, ada aliran air di bawah. Dan di sini mulai semakin menurun dan di depan mulai belok ke kanan jalurnya. Nah, di sini tuh kawasan perkebunan warga ya, kebun-kebun warga sekitar nih di sini. Pak, punten Pak. Ari ieu tiasa teras ka apel ditu? Iya, Tiasa. Puntennya. Ya, Siapa? Nuhun Pak. Tuh, belah kanan berarti nu ieu pisananya belah dia mah. Tuh di sebelah kanan jurang Karena di bawah tuh ada sungai kalau nggak salah. Belok kanan ya. Wah bener Tuh dari belakang tadi saya tuh dari sana. Di sebelah kanan jalur ini adalah jurang teman-teman tuh. Karena di bawah tuh ada aliran sungai. Dan di sebelah kirinya ini bukit-bukit perbukitan. reaktivasi mah bakal bagus Ya. Iya, ngeri Ngerinya. Nah, ini kita berada di tengah-tengah relnya nih. Tahu-tahu di tengah-tengah rel, gongsol. Nah, gongsol karena jalur. Tuh, nih mulai ada rel gongsol teman-teman. Jalurnya dari arah Tagog Apu ke Cipatat menurun dan belok ke kanan. Kalau dari arah Cipatat berarti sebaliknya, menanjak dan belok ke arah kiri. Nah, rel gongsol. Masih utuh relnya mah aman Bahkan balas-balasnya juga masih ada nih. Nah, ini sudah mulai tertutup lagi. Di sebelah kanannya bukan jurang lagi. Ini tebing-tebing. Sebelah sini bukit. Dan jalurnya masih menurun. Gongsol nage di dia mah para ranjang atau tiber bagus ya. Ya bukit sekali. Ya tebingan. Ini masih ada gongsolnya teman-teman. Panjang dia mah gongsolnya. Tiber ini mah salah satu tiber atau ciri tibernya. Ada rel gongsol yang panjang teman-teman, sepanjang belokannya. Wih keren, itu jembatan non Tuh teman-teman bisa dilihat. Di bawah ini adalah lembah dan pemukiman warga ya. Di sana ada jalur bus dan itu ada jembatan. Jembatan naonnya? Aya duanya. Udah deket gitu naonnya. Siga nama lain katang lain Sinapeul eta mah. Oh eta Legok Garing juga nama. Nusa Acan Cipada. Cipada depan. Eta Legok Garing sebelum Cipada. Kita lanjut. Ye rawan longsor ya di depan juga nama Mang Nah, ini nih teman-teman. Salah satu spot rawan longsornya ya, Tanuh Beureum dinya. Tuh. Ini kebun-kebun warga, teman-teman.
tepat nih di pinggir jalur tuh sebelah depan tuh. Itu guys sigana urut longsor mang Kayaknya tinggal longsoran Mang. Ah iya ya, salah satu spot rawan longsor ya. Gak jauh dari stasiun Tagog Apu ini kita langsung menemukan salah satu spot atau titik yang sepertinya rawan longsor. Parahyangan ya. Parahyangan idal ya Malabar. Hurung eta JPL-na bieu. Cilame. Tarik awar-awar Bang. Ambil asa hurung. Tuh iya di berarti ngeri ya. Tuh wah, iya mah bener rawan ya mah. Nih teman-teman. Sepertinya ini salah satu spot atau titik yang sangat rawan longsor ini mah asli Tuh soalnya udah gundul nyamangnya. Tuh. Udah gundul gini Terdengar parahyangan idal Malabar sedang melintas di area Cipada sepertinya. Nah ini nih teman-teman jalurnya. Sebelah sini saya berada di tengah-tengah jalur atau rel dan wah ini bener ini salah satu spot yang rawan longsor ini mah. Nih bisa dilihat teman-teman. Wah. Pak, punten Pak. Tuh ada patok. Di depan ada patok. Mana parahyangan teh? Melintas. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, nih di sini tuh rawan longsor ya. Dan sepertinya ini nggak tahu longsor atau sengaja ditanemin sama warga ya. Oke, sepertinya mah longsor ya. Setelah longsor ditanemin, tuh longsor. Wah, mentok bisa? Tak, iya gongsol guys di sebelah kiri, enak belok ke kiri berarti ya. Wah, berarti mentok ka dieu euy. Nah, ini teman-teman, sepertinya mentok di sini. Bisa, Bang, masih bisa. Aya jalan ngan kudu safety ku sepatu kudu mah aya bisa. Kurang cobaan belusukan yuk. Nih penasaran kita coba maju sedikit teman-teman. Dari sini udah mulai tertutup jalurnya Tapi iya sih gak jalannya. Setapak bekas warga ini juga bekas ngarit. Wow. Wah. Jara rangkung kieu Cingkel lamang nyebian ka payun. Bismillah, parunten. Tuh aya keneh balasna Wih. Ayo, Mang. Wah, mentok, Mang. Asli di tengah-tengah hutan kieu. Bismillah, punten. Punten bismillah. Tuh. Teman-teman. Cobaan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih balas teman-teman yang saya pijakin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh. Bisa mau Mang? Mentok. Nah, jadi salib dia Mang. Penasaran tah belah dinya tah? Tah belah dinya saya tik di yuk. Mohon bisa kene saya tik di kadinya. Kurang cobaan. Wah, udah tidak bisa teman-teman ya. Tidak mau mengambil resiko. Tuh di depan sih Gana iyanya tebing. Tebing belok ke kiri. Tuh. Oh, sekarang ya es Mang. Es. Jadi lamun tadi itu mah kanan langsung kiri. Ya, es, spot es berarti ya. Nah, spot es. Cuman ima udah nggak bisa Ima harus dibuka dulu jalurna. Ya. Ku KAI jeung warga ima. Harus iya kerjasama jeung warga nu apal. Sama petugas KAI ya, dah kita mah cuman sekedar ingin tahu. Kerusukan bari jeung kurang safety jangan ditiru teman-teman ya. Kita mah balik lagi aja lah. Jangan mengambil resiko. Berarti sabar kilometernya di Tagog Apu ka dieu aya 3 berenya. Sikana mah 2 sampai 3 kilo ada lah. Jalurnya udah mentok, tertutup, gak bisa diakses teman-teman. Mungkin harus cari jalan lain. Sigana mah lamun ti arah ditu aya berhenti perkampungan ti Citatah ka ditu juga aya akses. Heeh, ti jalan raya. Ti jalan raya masuk Ke Cipatat. Bawa jalur Cipatat. Berarti mentok ya. Udah nggak penasaran lah. Mentoknya sampai dinya berarti sedikit berbahaya juga nyamangnya. Nah, kurang safety lamun make sepatu mah rada mending. Layar ada di foto heula belah dia Oke teman-teman, penelusuran saya bersama Mang Cecep berakhir di kilometer 133.5 ya. Nih dari arah Jakarta berarti kilometer 133.5 beberapa kilometer sebelum stasiun Tagog Apu. Nah barusan ke sana spot yang rawan longsor dan ternyata ya kayak yang teman-teman lihat tadi ya video sebelumnya, di sana tuh udah mentok, udah full tertutup. Dan barusan ngobrol juga sama si Abah warga setempat tuh yang lagi berkebun. Emang ke sana udah nggak bisa dilewatin, nggak bisa diakses karena jalurnya sudah benar-benar tertutup rapat ya. Oke teman-teman, dikarenakan kondisi jalur di sekitar kilometer 133+5 ini sangat tidak memungkinkan untuk diakses dan dilewati, maka penelusuran saya kali ini harus berakhir di titik ini. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena di video selanjutnya saya akan melakukan penelusuran dari arah sebaliknya atau dari arah stasiun Cipatat menuju ke stasiun Tagog Apu. Di mana pada penelusuran kala itulah saya kembali menemukan salah satu titik jalur yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Lebih mengenaskan lagi karena saya menemukan kondisi jalur yang sudah tergerus oleh longsoran hingga menyebabkan rel dan bantalannya pun menggantung. Untuk video selanjutnya, jika sudah terupload, saya akan menyematkan videonya di akhir layar video ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa ditonton video selanjutnya. Oke lah, saya closing di sini teman-teman. Next kita cobain dari arah Cipatat. Semoga nanti ada kesempatan ya kita trekking dari arah Cipatat menuju ke arah Tagog Apu. Oke teman-temannya, makasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf apabila videonya kurang maksimal. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.